Nah, bahkan saya punya pengalaman ya, beberapa tahun lalu itu menjual rumah saya itu hanya dalam waktu 7 hari, seminggu ya. Halo, assalamualaikum Sobat Jamu Time. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Anda, dengan saya Safa Muhammad. Nah, pada sesi video kali ini saya dengan senang hati akan berbagi tips bagaimana menjual rumah second itu supaya cepat laku terjual. Nah, bahkan saya punya pengalaman ya, beberapa tahun lalu itu menjual rumah saya itu hanya dalam waktu 7 hari, seminggu ya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama ya adalah tentu masalah harga ya. Menentukan masalah harga itu penting. Jangan sampai harga yang kita tentukan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, makanya yang sering terjadi itu kan adalah orang menjual rumah second itu dengan mematok harga sesukanya. Ya udah, saya mau jual sekian, kalau mau silakan beli. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita memang benar-benar mau niat jual, harusnya harga harus kita cari yang sebaik-baiknya ya. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan Anda lakukan survei kecil-kecilan, tanyakan dan tetangga kanan kiri, tanya Pak RT, Pak RW, atau cari informasi di internet. Nah, berapa sih pasaran harga di situ? Gitu loh. Kalau Anda jarang di lokasi bangunan Anda, nah Anda bisa cari di internet pasaran harga di daerah sana berapa. Tetapi kalau itu rumah Anda sendiri, Anda tempat sendiri, tentu Anda lebih tahu dan Anda tahu di mana orang pernah jual di daerah Anda dan harganya berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan rata-rata harga rumah di situ itu berapa. Itu penting sekali ya. Jangan sampai harganya terlalu rendah sehingga kita rugi, atau harganya terlalu tinggi nggak laku-laku ya. Nah, yang kedua itu kita lihat dulu nih kondisi rumah Anda ya, rumah yang akan mau dijual. Apakah rumahnya itu masih layak huni, bagus, bahkan mungkin baru dibangun misalkan 3-5 tahun yang lalu, ataukah rumah lama yang masih layak huni, ataukah rumahnya lama dan tidak layak huni ya. Nah, itu 3 kondisinya. Masing-masing kondisi tentu saja berbeda ya cara kita menjualnya ya. Misalkan kalau rumahnya itu masih bagus dan layak huni, tentu kita tidak perlu melakukan renovasi ya. Kalau perlu ya mungkin dicat ulang, itu biar bagus dan menarik. Nah, beda lagi kalau rumahnya itu misalkan tua tapi layak huni. Nah, tentu itu kan perlu perbaikan-perbaikan. Tidak cukup dicat. Misalkan ada perbaikan garasinya, perbaikan dapurnya, kamar mandi. Nah, itu perlu Anda hitung gitu loh. Kira-kira kalau saya perbaiki dengan budget sekian, kemudian saya tambahkan ke harga jualnya, itu masih make sense nggak? Masih memenuhi harga pasar nggak? Nah, itu juga harus dihitung ulang ya. Kalau kira-kira memang perlu dan Anda punya modal untuk memperbaiki rumah yang mau dijual, ya silahkan direnovasi secukupnya. Kalau misalkan rumahnya itu tua dan tidak layak huni, tentu Anda bisa robohkan kalau punya duit ya. Jadi karena pembeli itu rata-rata lebih senang membeli tanah kosong di lokasi yang bagus daripada membeli rumah tetapi penjualnya ngitung itu rumah dengan bangunan padahal bangunannya jelek gitu loh ya. Nah, kalau Anda nggak punya uang untuk merobohkan misalkan, atau sayang merobohkan karena belum laku, atau mungkin masih Anda tempatin ya, nah Anda bisa tawarkan strateginya ke penjual, ke pembeli maksud saya. Nanti kalau rumahnya sudah Anda beli, saya akan bantu merobohkan bangunannya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang ketiga, jangan pelit ya, jangan pelit. Kadang-kadang atau bahkan sering orang menjual rumah itu ditulisin gede-gede, dijual tanpa perantara. Nah, seolah-olah dia mampu menjual sendiri. Padahal Sobat Jamu Times,
menjual rumah itu nggak mudah ya. Karena itu kita butuh tim, butuh bantuan orang banyak untuk membantu agar rumah kita cepat terjual ya. Jadi kita butuh orang lain, ada broker properti atau calo atau agen properti itu butuh kita, itu kan untuk menjual. Selain itu, kenapa kita perlu mengundang orang lain untuk membantu menjualkan rumah kita? Ya karena kita itu kan nggak tahu ya, rezekinya orang itu bisa melalui perantara seseorang. Nah, maksud saya bisa jadi si A itu ya mau dapat rezeki dengan cara menolong kita, membantu menjualkan rumah kita gitu loh ya. Nah kalau kita tutup bahwa kita menjual rumah dengan tanpa perantara, kita jual sendiri, itu biasanya agak susah ya, agak susah. Nah yang selain itu, kalau kita pakai perantara atau broker, itu kan mereka juga berdoa nih ya, berdoa misalkan, ya Allah berikanlah saya rezeki misalkan gitu. Nah mudah-mudahan rumahnya itu saya bantu jual dan cepat laku, saya dapat rezeki dari situ. Nah semakin banyak orang yang membantu Anda, semakin banyak orang yang mendoakan Anda atau rumah Anda segera terjual, maka insya Allah akan cepat terjual. Barangkali Anda mungkin keberatan membayar uang fee-nya ya, uang fee-nya ya. Sebenarnya itu masalah kecil. Maksud saya masalah kecil begini, Anda bisa tambahkan harga rumah plus biaya broker atau biaya marketing ya. Jadi kalau marketing itu kan biasanya 2% sampai 3%. Nah ya kalau misalkan Anda jual 1 miliar, tinggal saja Anda bilang ke broker atau perantara atau agen properti, saya mau jual 1.050.000 gitu loh ya. Jadi ditambahkan saja harganya, tidak perlu mengurangi harga Anda. Saya pikir kalau cuma menambahkan harga fee marketing itu nggak terlalu signifikan, jadi masih reasonable lah ya, masih masuk di akal. Karena itu ya itu tadi saya bilang, kalau jual rumah jangan pelit dan jangan berlagak kayak Superman, dijual sendiri. Selain kita cari perantara, broker atau agen properti sebanyak-banyaknya ya, kita juga jangan pelit untuk pasang plang dijual gitu loh ya. Kita pasang plang dijual yang gede-gede, yang stand out, yang apa ya, yang orang bisa lihat dengan jelas ya, dengan kalimat yang menarik, tulisan yang gede. Itu modalnya ya paling kalau kita cetak ya paling 20-50 ribu ya. Nah jangan cuma tulisan kecil, misalkan di kertas itu di papan, dijual rumah kecil nggak kebaca gitu. Bikin yang sebesar-besarnya, menarik. Kalau bisa 3 atau 4 banner ya, karena itu lebih menarik. Dan orang kalau memang, apalagi kalau lokasi rumahnya atau propertinya itu di pinggir jalan, banyak lalu lalang, orang selalu melihat dan itu menjadi peluang rumah segera terjual ya. Kalimatnya menarik, misalkan dijual murah ya, butuh uang yang gede-gede, atau apalagi dijual rumah cepat, laku bulan ini, harga nego sampai deal. Nah terserah dengan kalimat-kalimat yang menarik ya, itu salah satunya. Nah yang terakhir adalah kita harus fleksibel di dalam transaksi pembayarannya ya. Jangan kaku, misalkan yaudah pokoknya kalau mau beli sekarang atau minggu ini harus lunas. Nah, padahal yang pembelinya dia punya duit misalkan dalam waktu 6 bulan, dia sekarang punya 50%, bisanya diangsur sampai 6 bulan. Ya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Cuman pengamannya saja ya, pengamannya supaya rumah itu tetap aman di posisi Anda dan tidak dibalik nama ke dia, misalkan dengan PPJB ya, perjanjian pengingatan jual beli. Jadi sama-sama untung, sama-sama aman gitu kan. Jangan langsung AJB kalau memang pembayarannya bertahap ya. Nah, biasanya memang banyak orang yang menjual rumah atau properti lainnya itu memang maunya cash
ya, dan nggak mau diangsur, ya. Saya sih memang tidak menyarankan untuk diangsur jangka panjang, misalkan setahun, 2 tahun. Saya pikir tidak perlu. Tetapi memberi waktu 3, 4, 6 bulan itu masih cukup bagus, ya, cukup bagus. Sebab apa? Karena dalam waktu 1, 2, 3 bulan kita juga belum tentu mendapatkan pembeli yang serius untuk membeli Anda. Makanya ketika ada orang yang mau membeli dengan pembayaran tempo, saya pikir Anda juga harus fleksibel dan mau menerima pembeli yang demikian. Nah, itu jadi Sobat Jamu Times, ada 4 tips dari saya. Saya ulang lagi, yaitu pertama, survei harga, ya, yang pas, berapa harga rumah atau properti kita. Yang kedua adalah strategi menjual rumahnya, apakah itu rumah yang layak huni atau tidak layak huni atau perlu dirobohkan. Nah, itu juga perlu kita pikirkan, ya. Dan yang ketiga itu adalah jangan pelit, ya, jangan pelit, jangan menghalangi rezeki orang lain yang ingin membantu Anda, ya. Terima saja, misalkan dijual dengan perantara atau dijual, atau silakan welcome broker properti untuk membantu menjual. Kalau perlu ditulis pelangnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah fleksibel di dalam pembayaran rumah. Nah, dengan 4 itu saya yakin dan insya Allah kalau Anda serius melakukan menjual rumah second Anda, mudah dan cepat terjual. Nah, demikian Sobat Jamu Times apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di subscribe, ya, jika Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.